Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Siap. Jadi pertemuan kita malam ini kita akan mereview mengenai film yang sudah kita tonton, yaitu Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan juga Laskar Pelangi. Baik, jadi tanpa berlama-lama kita mulai saja ya, yaitu mengenai review film Beta Maluku dan juga Laskar Pelangi. Untuk film Beta Maluku, saya akan mereview singkat bagaimana jalan ceritanya. Jadi Cahaya dari Timur Beta Maluku ini merupakan suatu kisah nyata, di mana di awal film itu diawali dengan penggambaran kerusuhan atau konflik agama yang terjadi di Ambon. Lalu ada ini satu tokoh utama namanya Sani. Sani ini memiliki tekad untuk membuat anak-anak atau kaum muda itu jauh dari keterlibatan dengan kerusuhan, begitulah ceritanya. Lalu buatlah dia terobosan ini. Dia itu menjadi pelatih sepak bola ceritanya. Dia mencari anak-anak yang berbakat, lalu dia akan melatih anak-anak tersebut dalam satu klub sepak bola. Jadi intinya nanti klub sepak bola inilah yang mempersatukan Maluku, begitu ceritanya. Jadi awalnya konflik agama ini memanas, namun karena ada anak Maluku yang bertanding sepak bola hingga ke Jakarta, mereka memutuskan untuk bersama-sama bersatu untuk menyaksikan dan mendukung pertandingan hingga Maluku bisa juara. Mungkin begitu review singkat dari film Beta Maluku. Mungkin kita lanjut saja ke review film Laskar Pelangi. Mas Bayu mungkin bisa memberikan review singkat mengenai film Laskar Pelangi ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, di sini saya akan mereview sedikit mengenai film Laskar Pelangi. Pertama, film Laskar Pelangi ini merupakan adaptasi dari sebuah novel yang dikarang oleh Andra Hirata. Nah, jadi awalnya kisah Laskar Pelangi ini menceritakan tentang seorang anak yang berkeinginan untuk sekolah di sekolah yang sudah tua. Dikarenakan mereka itu berasal dari desa yang dikatakan miskin, yaitu di Gantong Timur di Belitung. Anak-anak ini terdiri dari 10 orang, yang terdiri dari Ikal, Identang, Mahar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Dimana Ikal adalah pemeran utama dari film ini. Gininya Mas, latarnya Mas, latar suasananya mereka. Hah? Oh, ya. Latar suasananya mereka, misalnya mereka mau ngapain sih kok bisa sampai mau sekolah di SD tua itu? Mungkin karena tekadnya mereka mau belajar gitu, mau tahu tentang pengetahuan lebih mungkin ya. Oh ya, karena tujuan mereka untuk belajar itu karena mereka sangat ingin untuk menggapai cita-cita mereka. Walaupun tidak semua yang bisa menggapai cita-cita mereka, cita-citanya, dikarenakan keterbatasan. Seperti itu. Tadi sempat saya lupa bilang, ungkapan Laskar Pelangi ini juga diberikan oleh ibunda guru mereka, yaitu Ibu Muslimah, yang artinya karena mereka itu suka mengejar pelangi. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi intinya Laskar Pelangi ini menceritakan tentang 10 orang anak yang dinamakan Laskar Pelangi, yang dimana mereka memiliki keinginan kuat untuk belajar, begitu ya Mas? Ya, seperti itu kira-kira. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai gambaran keanekaragaman yang ada di film tersebut. Jadi apa sih keanekaragaman yang ada di film tersebut? Mungkin bisa dimulai dari film Beta Maluku. Siapa? Mas Yoga mungkin mau? Silakan Mas. Terdapat beberapa keanekaragaman di film Cahaya dari Timur Beta Maluku, yaitu ya salah satunya keanekaragaman dalam beragama di Maluku. Di sana bisa kita lihat dari pembukaan film yang menampilkan kerusuhan akibat konflik agama. Kemudian terdapat keberagaman berdasarkan sosial dan budaya, yang dimana si tokoh utama yaitu Sani yang bekerja sebagai tukang ojek serabutan, sedangkan temannya yaitu Raffi bekerja sebagai nelayan. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman dari anak-anak pemain sepak bola, yang dimulai dari keberagaman agama karena anak-anak Julehu beragama Islam, sedangkan anak-anak Paso merupakan umat Kristen. Keberagaman latar belakang keluarga para anak-anak, di mana orang tua mereka ada yang berprofesi sebagai polisi dan ada juga sebagai pedagang. Baik, terima kasih Mas Yoga. Jadi itu keanekaragaman di film Beta Maluku. Mungkin kita langsung lanjut ke film Laskar Pelangi. Mas Hendra, mungkin bisa memberikan apa saja keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi itu. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya dapatkan dari keanekaragaman film Laskar Pelangi yaitu keberagaman ras dan suku ditunjukkan dengan membaurnya ras Melayu dengan ras Tionghoa yang diwakilkan oleh Akyong. Selanjutnya, keberagaman bahasa yang digunakan.
Nah, dibuktikan dengan akulturasi bahasa yang dapat ditemukan dalam narasi film di mana mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Belitung, namun saat berbicara dengan orang-orang dari etnik berbeda, mereka memakai bahasa nasional. Keanekaragaman selanjutnya yang saya dapatkan yaitu keberagaman latar belakang keluarga. Nah, di mana Lintang merupakan seorang yang berasal dari keluarga pelaut, bersepeda menempuh jarak berkilo-kilo untuk mencapai sekolah. Sedangkan untuk teman-teman Laskar Pelangi yang lainnya, memiliki latar belakang keluarga yang bekerja sebagai buruh tambang di PN Timah, ada juga yang sebagai pedagang dan lainnya sebagainya. Terima kasih Mas Hendra. Jadi dari paparan tadi kita sudah tahu ya keanekaragaman yang ada di kedua filmnya itu ada keanekaragaman agama, suku, ras, juga keanekaragaman bahasa. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu gambaran mengenai strategi membangun harmoni dalam perbedaan di kedua film ini. Kita mulai dari film Beta Maluku. Mungkin siapa yang bisa? Mas Panji on mic. Silakan Mas. Siap. Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Strategi membangun harmoni dalam perbedaan di film ini yaitu setelah kerusuhan agama yang terjadi, Sani sang tokoh utama mengajak anak-anak berlatih sepak bola untuk menjauhkan anak-anak agar tidak terlibat dalam kerusuhan kembali. Dengan antusias masyarakat Maluku, mereka lupa dengan konflik yang terjadi. Mereka bersatu bersama-sama mendukung klub sepak bola Maluku di kejuaraan. Jadi semua umat Kristen, Muslim dari ras dan golongan yang berbeda bersatu menyaksikan pertandingan dan mendukung tim sepak bola mereka hingga Maluku juara. Baik, Mas. Jadi inti dari strategi harmoni di film Beta Maluku ini kuncinya di tokoh utama itu ya Mas ya, si Sani berarti ya Mas ya? Iya, Mbak. Berarti si Sani ini dia berhasil mengajak anak-anak untuk berlatih sepak bola hingga pertandingan kejuaraan sehingga rakyat Maluku merasa senang dan mendukung mereka penuh gitu ya, dan lupa dengan Betul konflik. sekali, Mbak. Betul Betul. sekali. Jadi karena tekad dari Sani, kedisiplinan dia dalam mengajar, juga tanggung jawab yang dia miliki terhadap klub sepak bola yang dia latih, dia bisa membuat konflik itu meredam gitu ya. Baik, Siap. betul sekali, Mbak. Siap. Jadi Hingga menjadi kita lanjut juara. nih, hingga menjadi juara. Siap. Jadi kita lanjut saja ya ke gambaran strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang membangun harmoni di dalam film Laskar Pelangi. Jadi cara membangun harmoni dalam film Laskar Pelangi ini adalah dengan mengangkat keinginan atau tekad kuat dari para anak-anak Laskar Pelangi untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Tekad kuat Ibu Muslimah yang ingin mengajar di SD Muhammadiyah Gantong ini, di mana dia rela berkorban mengabdikan diri, mengajar para anak-anak yang walaupun hanya terdiri dari 10 orang anak itu. SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah berbasis pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Selain itu, dari anak-anak Laskar Pelangi juga sukses membangun harmonis. Seperti mahar yang mampu menggerakkan dan menyatukan semua Laskar Pelangi untuk mempertunjukkan suatu tarian daerah. Persahabatan di antara mereka Laskar Pelangi sangat kuat. Keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan menuntun mereka untuk menciptakan harmoni dan usaha mencapai tujuan mereka. Selain itu, Lintang sang anak jenius yang pada saat kepergian Pak Harfan dan Ibu Muslimah sedang berduka, dia berhasil mengajak teman-temannya untuk tetap belajar dengan dirinya sebagai orang yang mampu membangkitkan semangat kawan-kawannya. Lalu, hal ini berlanjut dengan mereka yang ikut serta dalam lomba cerdas cermat hingga mereka bisa meraih juara 1. Sekian yang bisa saya Jadi jadi begitu ya cara membangun strategi harmoni, berawal dari keinginan mereka, lalu mereka berkumpul dan mereka memiliki tujuan bersama. Sekian ya review kita mengenai film Beta Maluku dan Laskar Pelangi ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ada tambahan? Tidak? Baik, kalau begitu mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita dalam membahas film ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Mungkin kita bisa mengakhiri meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.